kita nantikan juara pertama Bobi Gustianto dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang. Sekali lagi kami minta tepuk tangan yang meriah untuk saudara Bobi Gustianto dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang. Dan juara pertama mendapatkan hadiah uang sebesar 25 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast STIE Bangkinang, yakni bincang-bincang mahasiswa yang episode ketiga. Masih bersama saya Vanita Ridya. Kali ini kami sudah kedatangan tamu spesial nih, yang pastinya merupakan alumni dari STIE ya Bang. Boleh memperkenalkan diri dulu Bang? Oke, saya Bobi Gustianto. Kebetulan kita alumni tahun ini, baru lulus tahun baru ini. lulus Ya, ya. Kalau boleh tahu, itu dulu jurusan apa Bang? Saya jurusan manajemen. Kalau fokusnya itu di manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran. Ya. Ya. Dan aktivitasnya sekarang apa aja nih Bang? Kalau untuk aktivitas ya masih seperti waktu kuliah kemarin kan, masih usaha bisnis. Ada usaha ya Bang? Ya, bisnis tetap jalan di situ masih. Ya. Ini Bang, dengar-dengar nih ya, dulu waktu abang masih zaman-zaman jadi mahasiswa itu sempat mengikuti Entrepreneurship Award yang kelima. Ya. Itu di kancah nasional ya itu Bang? Bukan, itu kalau IE Awards yang kemarin itu kan wilayah Kopertis wilayah 10. Jadi iya. Kopertis wilayah 10 itu ada 5 provinsi, kalau nggak salah 5 provinsi, Riau Kepulauan, Sumatera Barat sama Jambi. 4 provinsi. Jadi dari 4 provinsi itu sekitar 70 kampus swasta yang ada di bawah naungan Kopertis 10 itu gitu. Dan itu salah satunya abang membawa nama STIE Bangkinang. Kita ya, bawa Bang? nama STIE Bangkinang di ajang Entrepreneurship Award yang kelima itu. Kalau boleh, itu penghargaan apa sih yang abang peroleh waktu itu? Kemarin itu saya juara 1 di bidang inovasi bisnis. Jadi di IE Award itu yang diperlombakan ada 2 jenis. Ada 2 jenis itu, yang pertama itu bisnis berjalan, sama yang itu bisnis plan. Bisnis plan. Jadi kalau yang bisnis plan ini itu untuk mahasiswa yang ada konsep atau dia kepengen buka bisnis gitu. Sedangkan di bisnis berjalan itu mahasiswa yang sudah memiliki bisnis tetapi punya konsep untuk mengembangkan bisnisnya gitu. Jadi ada 2 konsep, ada 2 kategori pertandingannya di IE Award itu gitu. Jadi abang di kategori yang bisnis berjalan, inovasi bisnis. Ya, betul. Dan itu abang mendapatkan penghargaan? Alhamdulillah kita juara 1 dari 5 provinsi tersebut dan 70-an universitas dan perguruan tinggi. Juara 1 ya ternyata. STIE yang nomor 1 gitu. Memang ya, mahasiswa STIE memang nggak diragukan lagi lah ya Bang prestasinya. Ya. Dan kalau boleh tahu tuh Bang, sampai sekarang bisnisnya masih berjalan Bang? Masih jalan. Ya. Masih dikembangkan lah ya. Masih berjalan. Itu kalau boleh tahu bisnis apa ya Bang? Saya sebenarnya bergerak di bidang supplier madu hutan awalnya. Itu ini langsung kita langsung abang sendiri nih? Langsung kita yang gerakin di supplier madu.
awalnya di madu hutan, sekarang udah berjalan di madu ternak, madu Apis mellifera namanya, itu lebah Australia. Jadi dia di ternak. Kalau dulu basic awalnya kita di madu hutan, di lebah liar itu. Gitu. Jadi Bang, ini Abang usahanya apa tadi Bang? Bapak tahu? Madu, supplier madu. Ini suppliernya cuma sebatas kota atau memang udah ekspor di berbagai negara gitu Bang? Kalau saya sih kita udah legal semuanya, udah berbentuk badan usaha, sudah ada izin. Jadi dengan legalitas seperti itu kan sayang cuma hanya di ruang lingkungan sekitar kan sayang gitu. Jadi kita coba untuk tambah ke nasional gitu. Setelah di nasional istilahnya bagus responnya, kita coba untuk ke luar negeri, dan alhamdulillahnya ketika itu respon dari pihak luar negeri juga bagus. Jadi kita sesudah dari nasional itu kita coba di luar negeri, ternyata balance, seimbang gitu kan, permintaannya sama. Kita main di dua tempat, di nasional kita isi, di luar negeri kita juga isi gitu. Ya. Dan itu udah berapa lama ya Bang, kalau boleh tahu? Kalau yang saya jalani itu sebenarnya kita basicnya dari 2009 sampai 2013 itu saya bilangnya itu masa adaptasi. Kita baru coba ini bisnis ini seperti apa, jalannya seperti apa gitu kan. Rules modelnya seperti apa, konsepnya seperti apa. Jadi 2009 sampai 2013 itu masih sifatnya bisnis ini belum kokoh gitu kan. Nah, 2013 sampai 2015 itu udah mulai coba kita main di pasar supplier. Kita istilahnya bahasa kita di sini grosir lah tipenya, penjualan besar gitu kan. 2013, 2015 itu kita coba jalan di grosir. Ya polemik lah yang namanya bisnis, pasti ada naik, pasti ada turun gitu kan. Jadi dari segala macam problem bisnis tersebut, 2015 kita udah mantap, memang betul-betul pengen jalan. Di 2015 kita urus legalitas awal itu belum badan usahanya, tapi legalitas awalnya itu masih di seputaran produk gitu. Jadi kalau kita jualan atau dagang produk ini, banyak yang teman-teman pebisnis itu keliru. Yang mana dulu yang mau diurus, yang mau istilahnya mau dilegalkan gitu, produk dulu atau usahanya gitu. Nah, kalau saya pribadi yang saya jalani awal mulanya itu kita produk dulu yang kita legalkan. Setelah produk ini memang betul-betul mantap, konsepnya udah bagus, baru kita bentuk badan usaha. Nah, jadi istilahnya seketika waktu kita produk udah jalan gitu kan, ini badan usaha udah ngikut aja gitu. Jadi orang udah tahu ini produk, sesudah itu dia tahu kita, oh ini perusahaannya legal gitu kan, ya udah, jadi malah menaikkan respon pasar seperti itu. Jadi dari 2015 sampai sekarang itu kita udah legal dan sedang berjalan gitu. Gini nih Bang, Abang kan merupakan pengusaha yang sukses lah nih ya. Amin, alhamdulillah. Ini yang bikin kami paling penasaran ya. Kenapa sih Abang memilih STIE Bangkinang sebagai kampus Abang untuk mempelajari ilmu manajemen lah di sana gitu, untuk mengembangin usaha juga kan? Udah dijawab ya. Jadi sebenarnya gini. Ini kalau banyak sih orang nanya kenapa saya pilihnya kampus STIE gitu. Kalau saya pribadi selalu ketika orang bertanya, saya kasih jawaban yang rasional gitu kan, yang masuk akal. Yang pertama, kenapa saya pilih STIE? Tempat usaha saya dari kampus saya itu dekat. Nah, itu pilihan pertama. Yang kedua, memang di Bangkinang ini yang orang tahu itu kampusnya ekonomi itu ya cuma STIE Bangkinang gitu. Nah, itu kan jawaban istilahnya logiknya pertama gitu kan, ya memang realitanya seperti itu gitu kan. Ya nggak mungkin saya di Bangkinang, saya kuliah ke Pekanbaru kan jauh tuh bolak-balik, mending di sini ada gitu kan. Nah, setelah berjalan kita kuliah, yang membuat kita mantep memang kuliah di sini ya itu tadi, kita dapat memang dosennya ya sesuai lah dengan yang istilahnya
bahasanya gimana ya, kalau orang pacaran kan harus ada chemistry. Iya. Nah kalau saya ngerasa di suatu tempat itu harus ada chemistry-nya. Jadi sesudah saya berjalan di STIE, saya ngerasa memang dosen-dosen ini cepat untuk istilahnya nge-feedback kan chemistry ke kita mahasiswa Bisa begitu. sharing Nah gitu. seperti itu. Lebih kurangnya ya dosen di STIE nggak kaku-kaku amat sih sebenarnya gitu kan. Jadi kita enak gitu. Jadi apa yang dia sampaikan, apa yang dia paparkan ya kita mudah gitu nangkepnya. Itu sih jawabannya yang logik dan fakta seperti itu. Kenapa memilih STIE begitu? Iya sih Bang, betul.